Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandaka Ganendra Bintang Nirvana dengan akhiran NIM 124 kelas 2023 D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Analisis dan Optimasi Faktor Daya dalam Sistem Tenaga Listrik. Untuk daftar isinya yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga analisis faktor daya, keempat optimasi faktor daya, dan kelima kesimpulan. Untuk pendahuluan, kualitas daya listrik merupakan isu penting di era modern karena listrik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Gangguan pada kualitas daya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah nilai faktor daya yang rendah. Faktor daya yang baik memiliki nilai mendekati 1 karena menunjukkan bahwa hampir seluruh daya listrik dimanfaatkan secara efektif. Namun, dalam kenyataannya, banyak sistem kelistrikan memiliki faktor daya rendah akibat dominasi beban induktif seperti motor listrik dan transformator yang menghasilkan daya reaktif tanpa memberikan kontribusi kerja nyata. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi energi, peningkatan kerugian daya, dan biaya operasional yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman dan upaya perbaikan faktor daya sangat penting untuk menciptakan sistem kelistrikan yang efisien, andal, dan hemat energi. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang digunakan per satuan waktu dan dinyatakan dalam satuan watt. Dalam sistem kelistrikan, daya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, daya aktif atau watt. Daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja. Lalu kedua, daya semu, FA, gabungan antara daya aktif dan daya reaktif. Dan yang ketiga, daya reaktif VAR, daya yang tidak menghasilkan kerja nyata, namun diperlukan untuk membentuk medan magnet pada beban induktif. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif terhadap daya semu, cos V. Nilai faktor daya berkisar antara 0 hingga 1 dan nilai mendekati 1 menunjukkan efisiensi pemakaian energi yang tinggi. Beban induktif seperti motor listrik, transformator, dan lampu gas neon adalah penyebab utama rendahnya faktor daya. Segitiga daya menggambarkan hubungan antara daya aktif, daya semu, dan daya reaktif, serta sudut fase di antaranya. Semakin besar sudut antara daya aktif dan daya semu, semakin rendah faktor dayanya. Penyebab rendahnya faktor daya meliputi yang pertama yaitu beban induktif seperti motor dan transformator. Yang kedua yaitu variasi besar kecilnya beban, dan yang ketiga yaitu peralatan industri seperti tungku, lampu discharge, serta pengaruh arus harmonik. Untuk dampak buruk dari faktor daya yang rendah antara lain yaitu yang pertama arus listrik menjadi besar sehingga meningkatkan rugi-rugi daya. Yang kedua yaitu perluasan ukuran kabel dan trafo. Yang ketiga yaitu penurunan efisiensi sistem. Yang keempat yaitu meningkatkan biaya operasional dan kerusakan peralatan listrik. Perbaikan faktor daya dilakukan dengan mengurangi daya reaktif. Salah satunya melalui pemasangan kapasitor pada rangkaian beban induktif. Kapasitor membantu meningkatkan faktor daya dan mengurangi beban sistem distribusi. Meskipun begitu, perbaikannya harus disesuaikan dengan karakteristik beban yang berubah-ubah, terutama pada konsumen rumah tangga. Selanjutnya, yang ketiga yaitu analisis faktor daya. Faktor daya merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi penggunaan energi listrik dalam suatu sistem. Faktor daya dihitung dari perbandingan antara daya aktif kilowatt dengan daya semu kilovolt ampere dan dinyatakan dalam bentuk nilai cos. Nilai faktor daya berada di antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 berarti sistem semakin efisien dalam menggunakan energi listrik. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur faktor daya. Pertama, metode power meter yang dapat secara langsung mengukur daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Alat ini juga dapat secara otomatis menampilkan nilai faktor daya. Kedua, metode diagram vektor digunakan untuk menggambarkan hubungan antara daya aktif dan daya semu dalam bentuk segitiga daya.
Ketiga, penggunaan digital multimeter (DMM) modern yang dilengkapi fitur pengukuran daya untuk menghitung faktor daya secara praktis. Keempat, pengukuran dalam sistem kontrol daya biasanya diterapkan pada jaringan industri yang kompleks, di mana pengaturan beban dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Kelima, dalam sistem smart grid, pengukuran dilakukan secara real time menggunakan sensor dan teknologi komunikasi yang canggih, yang memungkinkan pemantauan dan perbaikan faktor daya secara langsung. Dalam praktiknya, faktor daya yang rendah sering ditemukan pada sistem industri dan rumah tangga. Di sektor industri, faktor daya menurun akibat penggunaan peralatan industri seperti motor dan transformator. Hal ini menyebabkan pemborosan energi dan peningkatan biaya operasional. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat menggunakan kapasitor bank serta menerapkan sistem smart grid agar distribusi daya menjadi lebih efisien. Sementara itu, di rumah tangga, penggunaan alat-alat seperti kipas angin dan mesin cuci juga dapat menyebabkan penurunan faktor daya. Meskipun masih jarang diterapkan, pemasangan kapasitor di rumah tangga dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan biaya listrik. Optimasi faktor daya. Optimasi faktor daya dilakukan melalui berbagai metode teknis seperti pemasangan kapasitor bank, penerapan algoritma genetika untuk penentuan lokasi dan kapasitas kapasitor secara optimal, serta pemanfaatan sistem kontrol otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mampu menyesuaikan kompensasi daya secara real time sesuai kondisi beban. Strategi pengelolaan beban turut berkontribusi signifikan, antara lain melalui pemasangan kondensator pada beban induktif, pengaturan beban saat jam puncak, pemilihan peralatan berdaya guna tinggi, dan pemantauan berbasis smart grid. Teknologi seperti kapasitor bank, PLTS dengan pelacakan matahari, algoritma Anvis, dan generator magnet permanen memperkuat efisiensi sistem. Evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan faktor daya dari 0,7 menjadi 0,95 sampai 0,99 mampu menurunkan rugi daya dan meningkatkan kestabilan serta keandalan sistem. Dari sisi ekonomi, optimasi faktor daya mengurangi biaya listrik melalui penurunan konsumsi daya reaktif dan menghindari penalti. Dengan waktu pengembalian investasi yang relatif singkat, studi kasus di industri dan sektor komersial menunjukkan penghematan energi dan biaya signifikan. Garis medan berasal dari partikel bermuatan positif dan berakhir pada peningkatan faktor daya juga berdampak positif pada keandalan sistem dan mendukung integrasi energi terbarukan, terutama melalui inverter cerdas dan sistem hybrid. Teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan Digital Twin mendorong pengambilan keputusan yang adaptif di era industri 4.0. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan teknis seperti variasi beban dan minimnya kontrol otomatis, serta hambatan non-teknis seperti rendahnya kesadaran pengguna dan keterbatasan anggaran. Solusi berupa kombinasi teknologi smart grid dan kebijakan insentif diharapkan mampu mendorong implementasi optimasi faktor daya secara lebih luas dan berkelanjutan. Untuk kesimpulannya yaitu, faktor daya merupakan parameter kritis dalam sistem tenaga listrik yang mempengaruhi efisiensi penggunaan energi. Nilai faktor daya yang ideal adalah mendekati 1. Namun, seringkali faktor daya menjadi rendah akibat adanya beban induktif seperti motor listrik dan transformator. Faktor daya yang rendah menyebabkan kerugian energi, meningkatkan biaya operasional, dan memperburuk kinerja sistem distribusi. Untuk mengoptimalkan faktor daya, dapat dilakukan pemasangan kapasitor untuk mengurangi daya reaktif serta penerapan teknologi smart grid yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian daya secara real-time. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.